Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, ngaji kitab Safinatun Najah di channel saya 78. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dibalas oleh Allah dengan karunia berkah nikmat serta mendapatkan ridho yang merupakan karunia tertinggi yang menjadi dambaan seorang hamba yang memang fokus dalam rangka takarub kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Sebelum masuk materi, seperti biasa kita kirimkan Fatihah kepada musannif, mu'alif, pengarang kitab ini Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadi wasilah agar ilmunya nular ke kita, kealimannya, kewaraannya, ketawaduannya, ketakwaannya itu bisa nular ke kita, serta keilmuannya juga nular ke kita, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau tulis dalam kitab ini kepada umat dan bermanfaat kepada umat Islam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa summa ila rusaiduna Jibril alaihissalam wa summa ila rusaiduna Hidir alaihissalam wa summa ila rusai Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah wa summa ila rusai Imam Bahauddin An-Naqsabandi radhiyallahu an wa summa ila rusai Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu an wa summa ila rusai Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an wa summa ila rusai Abdullah Haq Nur radhiyallahu an wa summa ila arwahi Wali Songo radhiyallahu anhum wa summa ila arwahi habaib radhiyallahu anhum khususan ila ruh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa summa ila ruh Habib Munzir ibnu Fuad al-Musawwa al-Maghfurullah wa summa ila ruh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar as-Segaf radhiyallahu an wa summa ila ruh Sulaim ibnu Sumer al-Hadrami sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kita masih bahas tentang 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Kemarin mujibatul ghusla sitatun. Ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama ilajul hasafati fil farji, masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani. Yang ketiga yaitu wal haid, itu haid. Kita masih bahas tentang haid ya. Ya, dalam haid itu ada perkara-perkara yang memang tidak boleh dilakukan oleh perempuan, yang tadinya hukumnya wajib menjadi haram, yaitu sholat, puasa, sama tawaf. Ya, itu 3 hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, yang sedang men. Ya, luar biasa Allah kemudian mengatur kesucian manusia saat dia berhadapan dengan Allah. Sholat yang menjadi simbol tempat wasilah kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu luar biasa. Ketika kita kotor secara fisik aja kita nggak boleh dekat, disuruh jauh. Yang namanya sholat itu wajib jadi haram buat perempuan-perempuan yang sedang filosofinya apa? Ternyata di balik itu kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah sifatnya kotor, hina, sehingga melahirkan sifat-sifat tawadu buat perempuan. Perempuan jadi nggak sombong, nggak caper ya. Perempuan sekarang banyakkan narsis, apalagi punya wajah cantik aja dikit, udah dah. Akhirnya
mamerin aurat, kecantikannya, diekspos, dibuat viral supaya jadi duit, ya. Menjual karunia Allah yang terindah berupa kecantikan, rupa, itu adalah suatu bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa ambil makna secara hakikat, ya, bahwa mengapa kemudian perempuan itu disuruh ngejauh dari Allah saat dia haid? Tujuannya supaya dia sadar bahwa dirinya itu hina, kotor, dan tidak pantas untuk deket-deketan mesra-mesraan sama Allah saat sedang najis. Badannya kotor, mengeluarkan darah kotor, darah haid, ya. Sehingga dari situ timbul kesadaran ketawaduan kita, ketawaduan wanita. Ya, buat perempuan-perempuan zaman sekarang nih, zaman now, udah dah. Kita nyari rezeki yang halal aja. Jangan berpikir hanya uang, ya. Mentang-mentang dikasih wajah cantik, bodinya bagus, kemudian diekspos, posting di Instagram, di YouTube, di mana lagi, di Facebook, ya, hanya untuk mencari cuan, mengekspos, menjual kemolekan tubuh kita, itu adalah satu bentuk penghinaan kita terhadap Allah. Itu artinya berarti orang yang baru bisa menjauh dari sholat ketika haid, itu hanya baru bisa mengamalkan zohirnya aja. Tapi secara batin, secara kolbu, ketika dia kemudian tidak bisa menjaga kesucian dirinya, ya, justru dia malah mengotori kolbunya, kehormatannya dengan sesuatu yang justru menghinakan dirinya, ya. Jangan, ya. Pokoknya jangan geraha-gelehe depan laki-laki. Sekarang laki-laki juga banyak yang mata bongsang, ya, kita lihat aja. Ya, mau yang berjenggot, mau yang berpeci, yang bersorban, yang ngerti agama pun sekarang begitu. Ketika ngelihat cewek tutup buka aurat, ya, apalagi jual apemnya dijual di obral, ya. Ada yang tarifnya 100.000, ya, 100.000 hanya cuma 5 menit keluar udah. Ada yang 200.000 bisa sampai 2 jam. 300.000, ya, terus dari jam 7 malam sampai subuh. Nah, itu jual-jual apem. Berarti wanita-wanita seperti itu adalah wanita-wanita yang justru hanya bisa membersihkan jasadnya saja dari kotoran-kotoran yang sifatnya zohir. Selain kita harus bisa membersihkan kotoran-kotoran zohir seperti haid, kita juga harus membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Ingat, wahai wanita, bahwa kalian semua adalah para pendidik umat. Maka ketika perilaku Anda itu justru buruk, itu akan berdampak buruk pula pada generasi-generasi selanjutnya, anak-anak kalian semua. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.